Ya kan kita kan manusia pasti butuh butuh apa ya, paling nggak masukan lah kira-kira, apalagi kalau misalnya barang-barang yang kita beli harganya relatif mahal kan, nggak mungkin kita serampangan, maksudnya kita nggak mikir secara detail tapi langsung beli kan, justru itu prosesnya lebih lama kalau misalnya kita beli barang-barang yang mahal kayak misalnya rumah gitu gitu toh. Lah itu kan beda cerita mas, kalau maksud saya tuh kalau mas sendiri yang mau beli sesuatu itu kira-kira butuh pendapat orang lain apa enggak, kalau kalau ditodong itu kan berarti mas yang dimintai untuk membeli sesuatu gitu toh maksudnya. Ya ampun, rempong. Kan nggak seru kalau sehati terus. Enggak, itu terpaksa, itu bukan dipengaruhi. Ada nggak yang sampai sekarang terus dengan sampai sekarang kalau butuh apa-apa tanya ke orang tua? Mungkin kalau anak kecil karena mereka nggak ngerti kan harus gimana, atau misalnya kalau anak kecil kan mereka butuh juga support misalnya finansial dari orang tua, apa-apa mesti ngomongnya ke orang tua. Nanti kalau kita kayak gini sudah tua-tua, biasanya lebih ke tanya teman atau orang-orang terdekat, biasanya kayak gitu. Nah, jadi itu ya, jadi kan nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, menurut ini apa namanya, klasifikasi motivasi ini ada pola sederhana, terus ada pola komprehensif, sama ini ada hierarki motivasi. Ini struktur motivasi nanti. Ini klasifikasinya ada dua, jadi pola sederhana sama pola komprehensif. Jadi fisiologis sama psikogenik, kesadaran dan ketidaksadaran, positif dan negatif. Jadi motivasi itu bisa positif sama bisa negatif, juga bisa dari sisi fisiologis, berarti kan kebutuhan fisik, psikogenik, terus kita juga bisa melakukan secara sadar dan tidak sadar. Mbak, mas ada yang sering melakukan sesuatu dengan tidak sadar nggak? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Ngomong sendiri. Iya. Enggak. Lantur. Enggak, maksudnya kita di sini bicara tentang misalnya mau beli sesuatu, enggak, misalnya awalnya nggak ada rencana beli sesuatu tapi tiba-tiba beli, terus habis itu setelah beli, loh, tadi kenapa ya kok beli barang ini, pernah nggak kayak gitu? Terus pingin ke belakang nggak sadar, pernah nggak? Sering. Biasanya wanita itu cenderung kayak gitu, lihat sesuatu yang lucu-lucu, udah jerumus diskon, maunya beli satu baju jadinya 10 baju. Kalau yang mas-mas, yang pria-pria, nggak pernah. Pria itu malu. Kalau cewek-cewek kan biasanya kayak gini itu kan, misalnya beli baju, sepatu, tas atau aksesoris atau mungkin apa lagi, kosmetik kan kayak gitu. Kalau
tadi yang mau beli mikrofon malah beli gitar. Oke, itu juga ya. Kalau Mas Supianto mungkin musik ya. Kalau mas-masnya lain pernah nggak atau sering nggak misalnya Mas Aziz, masa nggak pernah sama sekali Mas? Nggak. Wah, kok kemenyan. Make up. Mas Aziz make upan toh. Jadi kayak gitu, itu kan sering juga kita konsumen kan nggak sadar, maunya cuman lihat-lihat window shopping, ternyata ada yang lucu, dibeli deh. Itulah, saya pernah ke toko buku, lihat ada lagi diskonan, kalap. Ngempet. Oh, berarti Mas Aziz pintar mengendalikan diri, nggak sadar Allah. Kayak ya, wajar lah, kita manusia. Nah, kalau yang pola, saya lanjutkan ya. Yang pola komprehensif itu dari Maguire, ini jadi hanya gabungan aja afektif sama kognitif. Ada yang tahu bedanya afektif sama kognitif nggak? Ini nanti afektif sama kognitif itu akan muncul berkali-kali dan berulang-ulang di mata kuliah perilaku konsumen ini. Jadi tolong diingat-ingat. Ada yang tahu bedanya afektif sama kognitif? Halo. Halo, halo. Mbak, mas. Kok berhenti ya? Masih dengar. Afektif perilaku. No. Perilaku itu behavior. Kalau afektif apa? Yang lain? Kognitif cenderung sifat. Enggak. Belum pas. Yang lain ada yang mau berpendapat? Ada lagi yang mau berpendapat? Afektif sikap dan perilaku. No. Yang lain, apakah masih mendengarkan? Mbak Wiwi, Mbak Suyati, Mbak Nova, Mbak Evkana, Mbak Ami masih belum. Apa? Ada yang tahu bedanya afektif dan kognitif? Nggak ada yang tahu? Oke, jadi kalau kognitif itu lebih ke pemikiran kita, tapi kalau afektif itu lebih ke perasaan kita. Jadi misalnya ada tipe orang yang cenderung kognitifnya lebih kuat, itu berarti misalnya ketika mau